kayak ngerasa sekolah ini tuh ngasih opportunity, ngasih kesempatan buat anaknya tuh. Kalau misalnya sekolah lain kan mungkin kalau misalnya anaknya ada acara apa itu belum tentu didukung, karena aku ada teman modeling yang malah disuruh keluar dari agensinya. Iya. Nggak didukung sama sekolahnya, iya, malah disuruh udah pindah sekolah aja gitu. Iya, kalau di sini kan didukung gitu. Jadi ya berterima kasih sih sama sekolah ini udah mendukung perjalanan saya sampai saya kan dapat beasiswa juga dari sekolah ini, ditawarkan oleh sekolah ini. Ya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan semua sahabat dari Opa Guru. Dan pada kesempatan pagi hari ini senang sekali bahwa hari ini saya ditemani oleh Ines Aurelia Clarissa, kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dari SMK Medland, dan bundanya Ibu Ira ya. Iya. Oke. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ines, karena Ines salah satu dari mahasiswa SMK Medland yang pada kesempatan bulan September nanti akan berangkat ke Tiongkok untuk melanjutkan studinya ya. Nah, untuk itu banyak prestasi Ines yang sudah Ines torehkan di SMK Medland ini, dan salah satunya adalah bagaimana Ines mengembangkan dirinya melalui ekstrakurikuler modeling. Oke Ines, hari ini Pak Darmawan ya, atau Pak Guru nih ya, Pak Guru mau tanya-tanya sama Ines. Keputusan Ines untuk memilih studi di Tiongkok. Padahal Mama bilang tadi Ines adalah putri satu-satunya, putri tunggal ya, anak tunggal. Tetapi kok Ines berani memilih untuk studi di Tiongkok jauh dari orang tua, bahkan sesuatu yang tidak pernah Ines kunjungi kan sebelumnya kan? Nah, kenapa tuh Ines? Karena emang udah pengen kuliah di luar negeri sih daripada di Indo gitu. Terus pas banget dari sekolah ada beasiswa ke China, terus ya udah deh apply, terus ya puji Tuhannya lolos. Karena sebenarnya begini, saya tidak ekspektasi bahwa itu akan diambil oleh Ines. Tetapi begitu saya melihat satu data dari siswa SMK Medland kelas 12 yang memilih studi kecil daerah selatan dari Ines, makanya menjadi menarik buat saya. Kenapa pada pagi hari ini kita ingin bincang-bincang sama Ines. Dan tentunya Ines, ketika Ines memilih untuk studi ke Cina, ya, apa reaksi dari Mama dan Papa? Sebenarnya Mama kayaknya nggak apa-apa ya. Sebenarnya Papa yang khawatir. Nah, yang khawatirnya Papa kayak emang Mama nggak bolehin, tapi Papa tuh kayak malu gitu loh, buat kayak gengsi ngomong kalau misalnya nggak mau lepasin anaknya, jadi jatuhin ke mamanya. Dia bilangnya emang Mama mau ninggalin Ines sendiri di situ nanti gimana? Tapi dia gengsi, sebenarnya dia yang nggak mau lepasin. Jadi mamanya lebih tegar ya, mamanya lebih rela untuk berjauhan dengan anaknya ya. Nah, oleh karena itu apa yang menyebabkan Mama lebih tegar, atau apa yang membuat bundanya Ines yakin bahwa di sana Ines akan baik-baik saja? Karena pengalaman ya, dia kan udah ngalamin banyak dari karir yang dimiliki sekarang. Kan. Dan Ines sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri ya. Biasa ngambil keputusan. Bagaimana melatihnya tuh Ines untuk bisa mengambil keputusan sendiri? Dari kecil seperti Dari apa kecil, Ines? Ya. Emang saya biasa, coba kamu sendiri gitu, cobain dulu gitu. Nanti kalau nggak bisa baru tanya mama. Oh gitu ya. Dan ternyata tadi di balik layar ya, ketika bincang-bincang bahwa Ines memutuskan untuk studi di SMK Medland saja, keputusan Ines sendiri ya. Iya. Padahal Ines dari TK, SD, SMP itu di sekolah umum, dan tahu-tahu SMA-nya tidak diambil, malah ke SMK ya. Dan ternyata yang luar biasa dari Ines ini, Ines punya bakat-bakat yang lain, itu Ines jago gambar, Ines senang bikin skrip dan sebagainya. Nah, satu, Ines, perguruan tingginya apa di Cina? Psikologi terapan. Psikologi terapan ya. Iya. Di Sejang ya? Iya, Sejang ya? Iya, Sejang University, kotanya? Jinhua. Di Jinhua ya. Iya. Dan tentunya kita tahu
Tiongkok menjadi salah satu negara yang saat ini menjadi sangat powerful. Sepertinya Ines tidak salah pilih ketika Ines memilih Tiongkok sebagai negara tujuan untuk Ines melanjutkan pendidikan setelah dari SMK Meten. Dan satu hal bahwa Ines berangkat ke Cina atau studi di Cina itu tidak melalui tes ya? Iya enggak. Nah, apa yang Ines perlihatkan ke university di Cina? Jadi apply-nya itu jalur rapot sama prestasi. Oh, jadi jalur SNBP Tiongkok gitu ya. Keren, Iya, benar. keren SNBP Iya. Tiongkok ya. Iya. Dan ternyata ketika Ines menyerahkan nilai-nilai raport selama Ines sekolah di sini ya, dan kemudian Ines dapat juga rekomendasi dari kepala sekolah, dan ada interview Ines? Nggak ada. Nggak ada interview, jadi Iya. murni betul-betul mereka hanya melihat perjalanan Ines selama Ines studi di SMK Meten ya. Iya. Nah, dan ternyata itu yang membuat mereka meloloskan Ines mendapatkan beasiswa ya. Iya, Program beasiswa. beasiswa ini. Program beasiswa jadi cukup bayar 1 kali, dan setelah itu Ines harus berjuang supaya setiap semesternya Ines harus terus mendapatkan beasiswa sampai selesai. Iya. Ya. Apa cita-cita Ines? Di sana nih. Enggak dong, ya di sana tapi mau nikah sama orang sana? Enggak? Enggak sih. Oh enggak ya. Oke, tetap orang Indonesia menjadi pilihan hati Ines nanti. Tapi yang mau pada mau tanya atau Pak Guru tanya, apa yang menjadi cita-cita Ines setelah Ines selesai kuliah? Pengennya sih lanjut. Sebenarnya pengennya pas udah ke sana itu langsung nyari kerjaan modeling. Oh. Iya, jadi pas lulus itu kerja modeling, tapi pengennya lihat nanti ya 2 kerjaan jadinya. Jadi satunya jadi therapist, satunya jadi modeling. Oke, gitu. good. Iya. Modeling, denger ya, tadi ada kata modeling. Dan Ines ini adalah salah satu siswa SMK Meten yang mengikuti ekstrakurikuler modeling yang ada di SMK Meten. Apa cerita Ines, pengalaman Ines selama menjadi siswa yang mengikuti ekskul modeling? Suka dukanya? Dukanya apa ya? Sukanya ya seru sih gitu dari kelas 10. Cuman emang kelas 10 tuh aku kayak masih kayak nerd gitu, nggak kayak belum kayak sekarang pakai kacamata gitu. Terus baru sekarang tuh kelihatan kayak model nih gitu. Kalau dulu sih ya belum terlalu lah, tapi dari dulu sebenarnya udah pengen. Oh, udah Iya. pengen modeling ya. Iya. Ketika dari SMP juga udah kepengen, nggak belum? Atau Udah ketika dari masuk- SMP dari udah. SMP ya. Iya. Nah, pengalaman apa yang paling Ines dapatkan selama di modeling? Hal apa yang membuat Ines paling berkesan dan aduh ini kayaknya keren banget deh? Dari sekolah atau Dari modeling sekolah, in general? Di sekolah. Dari sekolah paling pas kayak pakai bajunya sih, terus tampil di depan umumnya. Itu buat Ines pertama grogi nggak ketika tahu-tahu ada program harus tampil depan umum, berjalan di atas catwalk, dilihatin banyak orang, apa perasaan Ines? Grogi tapi seneng. Grogi tapi senang. Iya, Wah. kayak ada kayak apa sih namanya, kayak diliatin banyak orang, terus harus kayak confident gitu. Jadi kayak groginya grogi senang, kan grogi kayak takut gimana nih gitu. Jadi memang di SMK Meten dalam salah satu nilai-nilai generasi cita prestasi itu ada dikatakan percaya diri yang kuat. Dan Ines merasa nggak bahwa melalui ekskul modeling ini Ines di challenge untuk betul-betul confidence dan akhirnya punya rasa percaya diri yang kuat. Iya, merasa. Sampai terakhir memutuskan pilihan studi di Cina pasti karena punya rasa percaya diri yang kuat, ya. Betul. Karena kalau nggak punya rasa percaya diri yang kuat, nggak mungkin seorang gadis yang usianya juga 17 tahun sekarang. 18. Oh, 18 tahun memilih pergi jauh dari ayah bundanya dan anak tunggal lagi. Nah, Iya. ini luar biasa. Jadi percaya dirinya betul-betul terlatih selama 3 tahun di ekskul modeling, memberikan banyak perkembangan bagi Ines sendiri ya. Oke. Nah, ke bundanya nih. Nah, ketika Ines memilih untuk modeling, ya, kaget nggak? Surprise nggak? Kaget sih, karena kan saya nggak ngerti ya modeling itu apa sih. Kemudian, Iya, dia minta sekolah modeling di luar gitu kan.
dari sekolah gitu. Terus nyari-nyari dia dapet. Ya udah, kita juga mikir dulu kan. Iya. Soalnya biayanya lumayan tuh. Ya, Iya. ya. Dan Ines dibekali ketika kelas 10 di Ekskul Modeling SMK Medland, kemudian ikut bergabung di salah satu agensi ya? Enggak, Enggak. Sekolah dulu. Oh, sekolah modeling. Sekolah Iya. modeling di Namanya apa ya? distrik Distrik model. distrik. punya Gani. Punya Gani, ya. Oke. Dan dari situ semakin mengeksplor ya. Iya. Dan beberapa kegiatan pernah Ines ikut ya, yang Iya. di UI, di mana lagi Ines? Iya, Ingat nggak? UI. Abis UI, POMS. Oh, pernah pakai baju desainer siapa aja? Udah lupa. Udah lupa. Tapi rata-rata ini sih desainernya yang kayak batik gitu-gitu. Oh, luar biasa buat Ines. Tetapi kita kembali ke perjalanan Ines di dunia pendidikan, bahwa Ines betul-betul setelah ini akan menetapkan dirinya menjadi mahasiswa di Tiongkok ya. Dan apa yang Ines sudah siapkan untuk bisa belajar di Tiongkok nanti? Kemarin udah beli koper sih, Pak. Oh, beli koper. Ines sudah beli koper. Lalu apa lagi? Terus Udah bawa ini apa namanya? Boneka kesayangan? Nggak punya ya? Nggak punya. Nggak punya, oke. Iya. Lagi ini sih lagi nyari-nyari les Mandarin. Les Mandarin. Iya, Oke, buat belajar itu. Mandarin, iya. Karena di sana ternyata Ines mengambil program pembelajaran yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya kalau nggak salah Iya, ya. international class. Karena ketika Pak Darmawan cek, baca, ternyata adalah English Touch ya. Iya, Nah, English Touch. jadi pembelajaran dengan bahasa Inggris. Tapi pada saat lulus harus bisa bahasa Mandarin juga kan? Iya. Ya. Nah, baik, tentunya apa yang Ines perjuangkan selama 3 tahun di SMK Medland tidak sia-sia, walaupun di sana Ines memilih psikologi terapan. Ines mau menjadi psikolog, bukan jadi ilustrator, atau menjadi psikolog yang juga ilustrator, yang juga modeling. Apa nih? Pengen diambil semuanya sih. Pengen diambil semuanya Iya. ya. Iya. Dan tentunya apa yang akan Ines, karena ternyata cukup berat juga Ines secara tantangannya. Masuk pertama memang mungkin biayanya tidak terlalu besar ya, tapi 1 semester yang harus Ines lalui di sana, kalau seandainya beasiswa ini tidak terpenuhi ya, maka nilainya cukup besar ya Bu ya. Iya. Dan apa yang akan Ines perjuangkan untuk bisa setiap semester Ines dapat beasiswa? Mungkin nggak kebanyakan main kali ya. Kan biasanya anak kuliahan tuh main-main gitu. Mungkin aku mainnya kurangin gitu. Oh. Ya lebih giat belajar. Lebih giat beasiswa. Emang Ines sering main ya? Sering keluar-keluar? Enggak. Oh enggak. Ines betul-betul anak rumahan. Iya. Oh. Suka di kamar. Jadi Ines Enggak keluar. juga. Main juga. Oh, main juga. Iya, main juga. Oke. Dan tentunya kita akan minta pernyataan Ines di akhir daripada bincang-bincang hari ini. Yang pasti bahwa sekolah SMK Medland bangga sekali dengan prestasi Ines mendapatkan SNBP dari Tiongkok ya. Betul-betul jalur raport yang dipilih oleh Iya. Sejang University di Tsinghua ya. Iya. Dan tentunya ini adalah bagian daripada bagaimana anak SMK pun bisa berkarir, bisa belajar, dan bisa mandiri. Inilah satu pilihan di SMK Medland selalu menyiapkan anak-anak muda lulusannya bisa berkiprah secara global di dunia internasional. Oke, Ines, apa pesan Ines? Atau apa closing Ines yang ingin sampaikan hari ini? Saya mau berterima kasih sih sama Pak Darmawan sama sekolah ini juga, karena saya ngerasa sekolah ini tuh ngasih opportunity, ngasih kesempatan buat anaknya tuh. Kalau misalnya sekolah lain kan mungkin kalau misalnya anaknya ada acara apa itu belum tentu didukung, karena aku ada teman modeling yang malah disuruh keluar dari agensinya. Iya. Nggak didukung sama sekolahnya, iya, malah disuruh udah pindah sekolah aja gitu. Iya, kalau di sini kan didukung gitu. Jadi
ya berterima kasih sih sama sekolah ini udah ngedukung perjalanan saya sampai saya kan dapat beasiswa juga dari sekolah ini, ditawarkan oleh sekolah ini. Ya, luar biasa. Dari bundanya, Sama saya juga berterima kasih karena ya anak saya bisa jadi kayak gini gitu. nggak nyesel lah ya Nggak masuk nyesel, SMK Medan ya. nggak. Gambaran SMK yang mungkin wah gimana, ternyata beda dengan Beda, ketika di sini ya. SMK rasa nano-nano di sini ya. Ada SMK rasa SMA, ada SMK rasa nano-nano, dan ketika semua berada di SMK Medan, maka semuanya adalah menjadi bagian daripada generasi yang harus selalu berprestasi. Generasi cinta prestasi adalah nilai-nilai yang kami kembangkan untuk setiap siswa agar menjadi lulusan yang terbaik di masanya nanti. Terima kasih, dan Opa Guru pamit bersama dengan Ines, bersama dengan Bunda Ira ya. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini membawa manfaat untuk anak-anak muda di luar sana. Terima kasih.